Halo Sobat Quran, kembali lagi bersama kami di Bincang Al-Quran yang tentunya dengan Mbak Azza dan juga Mbak Ayu. Tadi kita sudah lumayan ngobrol banyak nih masalah motivasi dan juga support system terbaik yang sudah diberikan oleh Mbak Azza dan Mbak Ayu. Untuk yang pada sesi 2 ini, kita akan membahas atau ngobrol lagi secara langsung dengan narasumbernya berkaitan dengan metode atau cara-cara menghafalkannya seperti apa. Oke, langsung saja dari Mbak Ayu dulu. Nah, Mbak Ayu ini kayaknya kurang semangat ini. Iya, kurang fit ya tadi. Nggak apa-apa Mbak Ayu, tetap semangat ya, meskipun kurang fit. Mbak Ayu, ini tadi kan sudah dijelaskan mondoknya, kemudian motivasi dan lain-lain. Kira-kira di pondok itu metode atau cara menghafalkannya itu seperti apa? Oke, kalau metode di pondok yang mana dulu? Yang sampai menghafal? Iya, yang menghafalkan itu. Yang kalau di Salatiga, cara di situ kalau santri baru biasanya wajib binador dulu gitu. Jadi nggak boleh kok setelah baru masuk kok langsung menghafal, nggak boleh. Jadi wajib semua santri wajib binador dan wajib hatam binador. Binador gitu. itu apa Mbak? Binador itu membaca Al-Quran sambil melihat. Oh gitu. Iya. Jadi metode pertama baca Fatihah dan tahiyat itu sampai benar-benar udah benar menurut gurunya, menurut bayainya. Terus setelah itu lanjut ke juz amma, itu mulai Anas gitu dan selanjutnya ke atas. Terus nanti kalau dikira kalau ngajinya udah mulai bagus, udah mulai tertata makhrajnya, itu baru boleh mulai bil ghaib yang menghafal itu. Jadi harus lancar bacanya, harus benar lah ya. Benar makhrajnya dulu. Terus di sana teknis menghafalnya itu, di sana kan kalau setor hafalan tuh sehari sekali, wajib satu pojok, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang, kecuali kalau gimana ya, ada sesuatu yang lain lah, ya beda khusus. Tuh. Terus teknisnya kalau saya ya, saya kalau menghafal itu mulai ayat per ayat. Jadi pertama saya baca dulu satu pojok, saya baca 3 kali atau 7 kali gitu. Terus setelah itu per ayatnya itu saya ulang-ulang 3 kali. Kalau 3 kali udah nyantol ya 3 kali, kalau belum nyantol ya 7 kali, kalau 7 kali belum nyantol gitu ya 11 kali gitu. Kalau 11 kali belum nyantol ya 41 kali gitu. Berarti sehari tadi berapa ayat Mbak? Nggak ayat, satu pojok. Satu pojok Ayatnya itu nggak tentu. Satu pojok itu seperti apa maksudnya? Satu kaca, satu rai. Atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Oh gitu. Quran kudus itu. Oh gitu, ya. Terus dari Mbak Azza sendiri, bagaimana metodenya? Untuk metode ngikut sistem pondok sih aslinya ya. Jadi waktu saya awal ngafal yang di Tamu Beras itu pas tahun kedua di sana, sama sih, tetap ada kayak pratahfidz gitu namanya. Di pratahfidz itu ya gitu, kita benahin bacaan kita dulu, baru kalau sekiranya gurunya kita udah kayak ngerekom buat setoran, ya udah kita baru boleh setoran kayak gitu. Setorannya ke Abah Yai kayak gitu. Untuk setorannya ya sehari sama kayak Mbak Ayu, satu kaca itu sih. Oh, gitu. Kayaknya emang normalnya segitu ya untuk nambah hafalan kayak gitu. Untuk murojaahnya bisa minimal dua lembar. Untuk meraja itu kan yang udah pernah dihafal dulu gitu itu loh Mbak. Jadi harus lebih banyak kan ya. Tapi untuk yang benar-benar baru nambah itu yaitu satu pojok itu. Untuk gimana ngapalnya hampir sama juga sih kayak Mbak Ayu. Jadi ya emang harus dibaca berulang-ulang gitu, sih umumnya kayak gitu. Ya pertama dibaca dari awal sampai akhir dulu, dari atas sampai bawah itu. Terus kalau udah kayak lumayan kenal ayat itu, terus tinggal diulang-ulang per ayatnya senyantolnya gitu. Terus nanti pas mau maju juga diulang-ulang lagi. Disimak dulu. Soalnya kan tadi hafal terus
habis Kadang, jalan gitu pun gitu aja udah bisa kayak lupa lupa. lagi. Bisa Blank bisa langsung loh. bisa. Oh, gitu ya Mbak ya? Kadang pernah pas maju udah hilang dari awal. Itu juga sering sih ya. Cuman kan ada penyimaknya di situ, jadi kayak dibenerin, dituntun kayak gitu. Itu untuk nambah hafalannya. Kalau dari Mbak Ayu, berarti ini menghafalnya itu tergantung dari seseorang gitu ya? Maksudnya berapa ayatnya gitu? Tergantung ya? Tergantung Kalau orang masing-masing. Mbak Ayu sendiri sehari itu bisa menghafalkan berapa ayat? Kalau saya Iya. kalau dua pojok, berarti iya. satu lembar. Iya, Ya itu insya Allah bisa. Tapi kan kalau di pondoknya itu wajibnya satu pojok gitu. Jadi ya kalau yang satu buat celengan Besoknya. besoknya gitu, biar Biar nggak kupu apa ya, biar kenal gitu ya. Biar kalau lebih enak lah ya buat besoknya. maju kan udah deg-degan Nyelengi kan, gitu ya. bahasanya. Terus kalau nanti ditambah nggak lancar kan tambah hilang. Benar sih, benar. Biar tetap istiqomah ngaji terus, setoran terus. Kalau dari Mbak Aza sendiri, itu berapa ayat itu? Bisa sehari bisa 10 ayat atau? Karena saya juga sama sekolah gitu Iya. ya. Jadi kayak mau deres pun kayak nyempet-nyempetin gitu. Disempetin banget. Ya itu sih satu pojok itu. Dan saya usahakan insya Allah harus kayak itu. Saya haruskan gitu loh. Saya haruskan pada diri saya gitu. Harus sehari satu pojok. Gimana ya? Soalnya kan ada kayak orang itu kalau udah nggak lancar gitu, udah nggak mau maju gitu kan, udah kayak nggak mau maju. Tapi kalau saya lancar nggak lancar, pokoknya kamu harus sehari segitu kayak gitu. Urusan nanti disuruh ngulang atau disuruh lanjutkan urusan nanti sama gurunya ya. Pokoknya harus nyoba dulu maju. Kayak gitu. Itu kalau saya. Itu untuk nambah ya. Untuk nambah. Oh iya, tadi kan katanya Mbak Ayu sebelum menghafalkan itu disuruh untuk melancarkan bacaannya. Nah, kira-kira ketika sudah menghafal ini, saya ingin menghafal surat misal Al-Baqarah, atau sudah ditentukan dari sananya? Gimana itu? Sudah ditentukan dari sana, atau Mbak Ayu sendiri yang menginginkan untuk menghafalkan surat itu, misalkan? Mulainya dari mana? Iya. Mulainya tuh dari juz amma. Sama. Oh, dari Juz juz amma, amma. iya. Berarti dari juz 30 dulu terus? Iya, juz 30 naik dulu, terus nanti kalau udah benar-benar udah selesai, nanti mulai juz 1 gitu. Dan pas juz 30 itu ya sama, ngajinya ya satu pojok itu. Tapi istiqomah satu pojok. Gitu. Kalau Mbak Aza? Sama sih kayaknya emang umumnya gitu ya pondok-pondok gitu ya. Quran itu. Jadi mulai awalnya Fatihah, tahiyat gitu, bacaan Fatihah, bacaan tahiyat, baru setoran awalnya setoran juz amma itu. Soalnya emang kalau juz amma itu kan ayat-ayatnya kayak udah familiar gitu ya. Jadi katakanlah lebih mudah untuk dihafal kayak gitu. Terus nanti juz 1 juga agak panjang, mulai ngenal ayat yang agak panjang gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, caranya, misalkan di dalam satu ayat itu panjang sekali. Lah, kira-kira apakah dibaca semuanya dulu atau dikasih Batasan. iya batasan sampai segini dulu, terus nanti diulang atau gimana? Kasih batasan. Iya, Kasih batasan. kasih batasan. Ya Kan pokoknya ada senyantohnya gitu ada ya, Mbak. juga kan yang satu pojok itu satu ayat. Lah, itu satu itu. ya Juz satu 3 ayat. Jadi ya ada. tetap kan ada batas-batasnya. Terus nanti baru digabungin gitu loh, Mbak. gitu. Oh gitu. Wah, berarti lumayan rumit gitu ya Mbak ya? Ya, Soalnya bahkan per kata pun Iya. harus kita Iya. cantolin Iya. dulu per Kalau kata. kalau dipikir emang rumit, yang penting dijalani. Yang penting dijalani. yang penting dijalani. Terus kembali ke niat awalmu apa gitu. Iya. Nanti insya Allah bisa ngalir. Kalau dipikir ya banyak rumit. Iya. Emang nggak berat bisa ya. kalau dipikir. Kayaknya rumit. Soalnya saya Biar mengalir aja. bukan seorang menghafal Quran. Jadi kalau saya pikir kayaknya rumit deh. Tapi kembali ke niat awal Iya tadi ya sih. Mbak ya, untuk menghafalkan Al-Quran. Terus Mbak, kira-kira tadi kan di pondok ya Mbak? Terus sekarang masih menghafalkan atau Ya, Ya, murojaah. murojaah saja? Oh. Merjaah. Perbedaan di pondok sama sekarang gimana Mbak? Beda banget. Kalau dari Mbak Ayu, bagaimana? Kalau saya beda banget. Kalau dulu di pondok kan lingkungannya udah lingkungan Al-Qur'an. Iya. Jadi ya kalau nggak deres pun ya malu sama temennya Oh, gitu. gitu. Jadi kalau leha-leha enak-enakan gitu ya malu.
Cuma kalau sekarang kan lebih ke gimana ya, lingkungan sekolah gitu kan ya, tergantung gitu kalau kitanya sekarang. gitu. Jadi kadang ya males gitu, males. Kalau Mbak Azza sendiri gimana? Ya sama sih. Kalau ada dulu kan target. kalau ditambah beras ataupun di Kerapia itu mereka punya sistem gitu. Iya. Kayak jam segini murojaat, waktunya jam segini apa namanya setoran gitu udah tersistem, udah ada peraturan gitu. Terus kalau peraturan kan otomatis kan gimana ya? Kalau seseorang kalau itu udah peraturan itu kan kalau ngejalaninya itu lebih kayak nggak ada godaan-godaan yang lain gitu loh. Kayak lebih emang itu udah aturan, terus apalagi kalau ada takzirannya gitu loh. Jadi kan malah lebih harus iya. itu matuin peraturan itu. Beda lagi kalau sekarang kalau saya benar-benar ngerasain aduh beratnya di sini ya. Berat. Pas udah selesai boyong, udah balik ke sini terus apa namanya? Sedangkan kewajiban dan tanggungan itu sama gitu loh. Cuman di lingkungan yang jelas berbeda kayak gitu. Jadi ya emang berat banget. Cuman harus gimana ya? Ada harus target pinter-pinter tetap, Pak. pinter-pinter bagi waktu, manage waktunya terus punya target pun ya target kita buat sendiri udah kayak lepas sistem banget kayak gitu. Kalau dulu di pondok kan dijadwal nggak Mbak murojaahnya itu? Iya tetap Oh, ada. ada jadwal. Kira-kira seminggu itu berapa kali murojaah? Kalau Setiap sehari hari itu sih, Mbak. Oh, setiap hari? 5 pojok seperempat kalau bahasa Setiap hari. itu. Setiap hari, setiap habis isya setelah ngaji Quran setoran Iya. itu murojaah. Tapi murojaahnya sama yang udah hatam. Sama mbak-mbak gitu Mbak-mbak ya. yang Kayak udah gitu hatam. yang udah dipercaya yang udah oh kamu nyimak bagian murojaah gitu. Kalau sekarang gimana? Apa ada jadwal khusus buat murojaah? Kalau Karena sekarang- tadi kan katanya males. Nah, Ya itu kira-kira ada jadwal biar tidak males gitu di jadwal ini gitu, biar masih murojaah gitu. Ya, ada sih jadwal khusus Iya. tapi ya nggak seistiqomah gitu. Nggak istiqomah. tetap beda lah ya. Beda tuh. Lingkungan pokoknya kayak lingkungan tuh ngaruh banget gitu ke kegiatan kita gitu. Itu ngaruh banget sih. Lah tadi kan di awal disampaikan di Pondok Erki ya Mbak, dua-duanya ini Iya, sekarang. juga nyimak gitu kan? Ya alhamdulillah. Bukan gimana-gimana, cuman kayak ya niatnya ngabdi gitu aja untuk Iya. biar Quran kita itu juga manfaati gitu ya. Heeh. Lebih ke situ sih. Terus buat murojaah itu kira-kira masih bisa ya Mbak? Atau disempatin? Ya tetap Tetap kita punya murojaah, jadwal tetap sendiri jadwal, gitu ya. ada Untuk yang murojaah. saat ini dengan kesibukan yang kayak gini itu tetap ada lah ya. Kalau Mbak Azza Apa ya? seminggu berapa kali murojaah? Apa ya? Kalau murojaah itu kan ya benar-benar kita ngulang terus gitu Iya. ya. Ya harus setiap hari emang. Oh, setiap hari. Wajibnya kayak gitu emang. Itu udah tanggungan kita, itu udah kewajiban kita gitu ya. Selamanya ya sampai akhir hayat gitu ya. Jadi emang kayak menghafal baru itu banyak yang bilang emang mudah gitu ya. Cuman kalau untuk mempertahankan gitu, untuk mengistiqomahkan murojaahnya itu yang sulit. Itu yang agak berat soalnya ya gitu dari kitanya kayak gimana, harus punya target sendiri, terus harus punya jadwal sendiri gitu juga harus diatur lah. Nah ini kita kan sebagai perempuan ya Mbak, perempuan itu kan juga ada menstruasi. Nah kira-kira kalau ketika datang bulan menstruasi itu berarti nggak sempet dong buat murojaah? Itu kayaknya Seminggu. tergantung sanatnya Tergantung ikut sanatnya. mana gitu ya. Jadi ada beberapa Betul. emang pondok yang ngebolehin Iya. orang yang lagi mens untuk ngaji gitu. Ada yang nggak boleh ada sama yang sekali. sama sekali nggak boleh. Itu ada. Kalau kita sama sih nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Bener-bener yang Kalau- bener-bener yang ya udah nggak kayak boleh nggak baca. berguna. Ya nggak ngapain kalau nggak. pas lagi mens itu. Ya udah derasnya ya pas suci itu tadi Mbak aja. suci. Cuman kayak dengerin murotal gitu masih bisa sih. Boleh. Cuma baca nggak Cuma kalau boleh. baca nggak boleh. Kalau sanad keilmuannya tadi apa Mbak? Kalau dari Mbak Azza? Aslinya saya beda sih yang dari tambak beras ke Iya. yang di Kerapia. Kalau di tambak beras itu kan ikut di Tebu Ireng ya. Terus habis itu saya kan pindahnya ke Kerapia. Iya. Itu saya ulang lagi. Jadi saya setoran dari awal jus. Ikut sistem sana, ikut sanat sana gitu loh. Saya kayak nyari sanat baru kayak gitu. Cuman kan untuk setorannya lebih banyak dari yang di tambak beras. Jadi nambahnya saya tiap hari seperempat gitu yang di Kerapia itu. Soalnya kan udah Tabarukan udah itu istilahnya. istilahnya tabarukan di situ. Tabarukan ikut sana gitu lah, ikut sanat. Itu ikut ke Mbah Munawir. Mbah Munawir itu kayak pembawa sanat Al-Qur'an pertama ya, Pak ya, di Indonesia. Jadi beliau dari Mekah itu langsung membawa sanat yang dari sana ke Indonesia itu.
ke Mbak Munawir. Terus Mbak Munawir itu punya banyak santri kan ya. Salah satunya itu Mbak Arwani sekarang Kudus. sampai gitu. Oke. Tadi kan membicarakan tentang sanad ya, Mbak. Boleh disebutkan dong, Mbak, kira-kira ini penonton yang di rumah barangkali ada yang menonton tayangan ini tapi bukan seorang tahfidz, ya, bukan seorang penghafal Al-Quran. Kira-kira apa saja sih, apa tadi sanadnya, sanad keilmuannya itu apa saja? Disebutkan saja nggak apa-apa. Maksudnya Ya, dari guru siapa gitu dah. Iya. Gimana ya? Kayaknya itu aja sih, intinya ke Mbak Munawir gitu. Nanti Mbak Munawir ada punya murid, terus dari muridnya ke muridnya lagi, dari muridnya ke muridnya lagi sampailah ke kita gitu. Kalau dari Mbak Ayu sendiri juga sama sanadnya? Oh, dari Mbak Munawir tadi. Tapi saya yang lebih menonjolnya ke Mbak Arwani. Ya. Mbak Arwani itu muridnya Mbak Munawir aslinya. Oh gitu. Iya. Aslinya nyambung. Tapi- Apa beda metode atau gimana, Mbak? Kalau dari Mbak Munawir Kalau itu? Gimana ya? Sama sih. sama, Oh, cuma sama. cuma mungkin kalau udah beda seumpama Mbak Munawir ke Mbak Arwani Iya. punya santri lagi, kalau udah ke lain-lain kan udah beda. Kalau udah beda guru, kadang meskipun satu sanad aja udah beda gitu. Jadi tetap ada perbedaan. Tetap ada. Oh gitu. Oke, baik, itu tadi yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber yang luar biasa. Kita balik lagi nanti pada sesi yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di AM TV Lamongan.